Yono masih duduk di tempat yang biasa Dayang duduk di sana. Anak laki-laki itu hanya melamun. Yono, ayo bermain, panggil salah satu temannya memanggil anak itu. Yono menggeleng. Aku tidak ingin bermain dulu, jawabnya. Kakek Keli yang sejak tadi sudah memperhatikan Yono hanya bisa menahan nafas pelan. Dia merasa iba dengan Yono yang masih duduk di sana, menunggu kedatangan ayahnya yang tidak akan pernah datang. Apa sebaiknya dia beritahu sekarang saja kalau ayahnya sudah kembali ke Seoul? Kakek Keli lalu melangkah mendekati Yono. Yono menoleh begitu mendengar suara langkah kaki mendekat. Ternyata yang datang kakek Li. Kakek Li duduk di samping Yono. Tidak bermain bersama teman-temanmu? Yono hanya menggeleng pelan. Kakek Li, kenapa apa tidak datang? Biasanya saat aku pulang sekolah dia lalu di sini, tapi sekarang sudah berjam-jam aku menunggu apa tidak datang juga. Kakek Li menarik nafas panjang dan mengeluarkannya dengan perlahan. Yono, apamu tidak akan datang ke sini lagi karena dia sudah kembali ke Seoul? Oh, mata Yono melebar sempurna. Kembali ke Seoul, kenapa apa tidak bicara dulu padaku? Kenapa dia langsung pergi tanpa memberitahuku? Ibumu tidak ingin dia menemuimu lagi. Ibumu sangat marah saat tahu kau diam-diam bertemu dengan ayahmu. Maka dari itu dia menyuruh ayahmu untuk pergi kembali ke Seoul. Kalau ayahmu masih menemuimu, ibumu akan membawamu pergi jauh hingga ayahmu memilih mengalah. Dia tidak ingin kalian pergi lagi karena kasihan kau akan beradaptasi lagi dengan lingkungan baru. Jadi ayahmu, mata Yuna berkaca-kaca dan akhirnya meneteskan air mata. Itu berarti aku tidak bisa bertemu dengan apa lagi. Kakek Lee memeluk Yuno erat, menjadikan dada ringkihnya sandara untuk Yuno menangis. Jadi sebenarnya ini alasan Oma mengunciku di kamar. Kemarin, kakek Lee, aku ingin bertemu apa, tapi aku tidak bisa melihat Oma menangis. Ini sangat membingungkan. Aku tidak tahu lagi harus melakukan apa. Aku ingin bersama apa dan Oma, tapi sepertinya aku tidak akan terwujud. Kakek Lee ikut meneteskan air mata. Dia bisa merasakan rasa sakit yang dirasakan anak itu. Sudah, Yuno, berhenti menangis. Aku punya sesuatu untukmu. Tangan Yuno langsung terhenti. Laki-laki itu mengusap air matanya dan menatap kakek Lee. Apa itu, kakek Lee? Yuno mengambil kartu kecil itu dan melihatnya dengan lekat. Yuno menatap foto kecil ayahnya di kartu itu. Bagaimana cara benda ini membuatku bertemu? Benda itu tidak bisa membuatmu bertemu ayahmu, tapi benda itu bisa mengobati rasa rindumu. Kau lihat nomor yang tertera di sini? Yuna menatap lekat nomor yang ada di sana, lalu tersenyum tipis terukir di wajahnya. Jadi aku bisa menelpon. Yuna tersenyum namun senyuman itu perlahan memudar. Tapi Kak Kelly, aku tidak punya ponsel. Jika meminjam punya Uma, rasanya tidak mungkin. Kak Kelly tampak berpikir sebentar. Aku punya telepon, tapi itu telepon jadul, jadi tidak bisa video call. Hanya bisa telepon suara saja. Tidak apa-apa, Kak Kelly mendengar. Kak Kelly lalu mengeluarkan sesuatu lagi dari sakunya. Ada sesuatu lagi dari ayahmu untukku. Ada lagi. Yuno melihat beberapa lembar kertas di tangan kakek Ali. Sebelum pergi, Yuno lalu mengambil benda itu dengan semangat dan menatapnya dengan mata berbinar. Wah, ini foto saat aku bermain. Kau simpan dengan baik, jaga sampai ketahuan. Yuno mengangguk mantap. Aku bisa jamin Oma tidak akan mengetahuinya. Kakak Ali lalu mengusap rambut Yuno penuh sayang. Aja, kau mau menelpon apamu sekarang? Yuno mengangguk dan mengikuti. Sesampainya di rumah kakek Lee, mereka berdua masuk ke dalam rumah. Yuno duduk di salah satu kursi kayu yang ada di sana, sementara kakek Lee masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil ponsel jadulnya. Sembari menunggu kakek Lee, Yuno tersenyum tipis melihat foto ayahnya di kartu nama itu. Apa sangat tampan, gumannya. Tak lama kakek Lee pun keluar dari kamarnya sembari membawa sebuah HP jadul. Kakek Lee tampak serius mengetik-ngetik sesuatu di HP jadul itu. Wah, sepertinya pulsanya tinggal sedikit. Kau harus cepat bicara dengan ayahmu. Bilang padanya jika nomor ini yang kau gunakan untuk menghubunginya nanti. Yuna mengaku mantap, mengerti. Kakak Lee lalu menyuruh Yuna menyebutkan nomor itu satu persatu, lalu kakak Lee mengetiknya. Sudah, sekarang kau bisa bicara pada ayahmu. Kakak Lee langsung memberikan ponsel jadul itu untuk Yuna dan anak itu segera menempelkan benda kecil di telinganya. Suara tersambung pun terdengar membuat senyuman Yunu semakin lebar.
Taeyong duduk bersandar di kursi kerjanya. Di depannya ada banyak sekali kertas-kertas bernilai miliaran won. Pikirannya entah kemana karena dia baru ingat jika Yuno tidak punya ponsel. Dari mana anak itu akan menghubunginya? Taeyong menghela nafas lalu beranjak dari duduknya dan mendekat ke arah jendela ruangan, melihat kendaraan lalu lalang di jalan kota yang bersih. Ponsel Taeyong tiba-tiba berbunyi. Pria itu langsung menoleh ke arah meja kerja tempat Yuno berada. Dengan malas, Taeyong kembali ke meja kerjanya dan melihat siapa yang menelponnya. Kening Taeyong sedikit mengkerut saat melihat nomor tidak dikenal tertera di sana. Mata Taeyong sedikit melebar. Jangan-jangan yang menelponnya Yuno. Apa, tolong belikan pulsa di nomor ini. Ini aku, Yuno. Suara kecil itu membuat senyuman akhirnya muncul di wajah pucat Taeyong. Yuno? Apa, cepat belikan pulsa di nomor ini yang banyak. Pulsa kaki tinggal sedikit. Suara itu panggil Taeyong dan melihat ponselnya ternyata sambungannya terputus. Taeyong tersenyum saat mengingat suara lucu Yuno yang meminta dibelikan pulsa yang banyak. Taeyong tanpa pikir panjang langsung mengirimkan pulsa dengan nominal saat banyak. Di sisi lain, Kak Kelly tertawa melihat tingkah Yuno saat meminta ponsel yang banyak pada ayahnya. Yuno juga ikut tertawa sambil Kak Kelly tertawa dengan gigi ompongnya. Tak lama suara tanda pesan masuk. Ternyata benar, nominal pulsa yang sangat banyak hingga Kak Kelly mematung saat melihat jumlahnya. Wah, ini banyak sekali, serunya. Tiba-tiba ada panggilan masuk. Apa? Teriak Yuno saat bersemangat. Yuno, suara Taeyong terdengar dari seberang sana. Kenapa apa pergi tanpa memberitahuku lebih dulu? Maafkan apa nak, apa tidak ingin ibumu membawamu pergi lagi? Yuno merengut sedih. Aku ingin bersama apa, tapi aku juga tidak ingin melihat Oma menangis. Ini sangat membingungkan bagiku. Yuno harus patuh semua ucapan Oma nih. Biar bagaimanapun yang merawat Yuno sejak kecil adalah Oma. Kita masih bisa saling menelpon kan? Jika Nono merindukan apa, Nono tinggal telepon. Apa akan menjawab kapanpun Nono ingin bicara pada apa. Jelas Taeyong panjang lebar. Apa, tapi HP kakek ini HP jadul, jadi tidak bisa video call, sedangkan aku ingin video call agar bisa melihat wajah apa, rengek Yuno. Baiklah, kalau gitu apa akan membelikan ponsel baru untukmu dan apa kirim ke rumah? Sehingga apa akan membelikan ponsel baru untukku? Mendengar itu, kakek sedikit kaget, namun dia ikut senang mendengar usaha Taeyong karena tak bisa berhubungan dengan putranya. Gue mau apa? Apa sedang apa? Tanya Yuno mencari tempat duduk nyaman. Apa sedang bekerja, sayang? Apa bekerja di mana? Apakah tempat kerja? Suara kekehan Taeyong terdengar. Iya sayang, jika bisa apa ingin sekali mengajakmu ke sini. Ya, aku juga ingin apa, tapi sepertinya aku tidak mungkin selama Uma masih marah. Yuno memasuki rumahnya dengan perlahan. Anak itu melihat ke kanan ke kiri lalu melangkah dengan pelan. Yuno, jantung Yuno terasa berhenti berdetak begitu melihat suara ibunya. Anak itu pun pelan berbalik. Kadang ia sedikit mengkerut melihat gelagat Yuno yang berbeda. Kenapa kau melangkah pelan seperti itu? Yuno menggetar bawahnya. Iya Oma, tadi saat bermain sepak bola aku terjatuh. Tapi tidak apa-apa kok. Raut wajah Ian langsung terlihat khawatir dan berotot di depan Yuno. Memeriksa lutut dan kaki Yuno meskipun kata anak itu hanya sedikit. Tapi tetap saja Yuno semakin was-was. Dia menyembunyikan foto ayahnya di dalam celananya. Jika Oma terus memeriksa seperti ini, Oma, aku tidak apa-apa, jangan khawatir. Tapi sekarang aku ingin ke kamar mandi. Perutku sangat sakit. Ucap Yuno langsung kabur. Ia menatap aneh punggung putranya. Katanya tadi kakinya sakit, sekarang malah bisa berlari. Tingkah anak itu semakin aneh. Ian pun melanjutkan kegiatannya memasak untuk makan malam. Tiba-tiba terbesit perasaan aneh dalam dirinya. Ian langsung menggeleng cepat berusaha melupakan bayangan pria itu. Dia tidak peduli, yang penting sekarang dia sudah pergi dan tidak menemui Yuno lagi. Yuno juga terlihat baik-baik saja. Yuno berada di kamarnya. Anak itu menatap seluruh sudut kamarnya dengan teliti, mencari tempat yang cocok untuk menyembunyikan fotonya bersama apa saat sangat sulit karena hampir seluruh kamarnya akan diperiksa oleh Oma. Kira-kira di mana tempat yang tidak mungkin dijangkau ibunya? Yuno tampak berpikir keras karena pelipisnya berkeringat. Di bawah tempat tidur, Oma selalu membersihkannya, semuanya dibersihkan oleh Oma. Yuno melangkah mengelilingi kamarnya mencari tempat yang tepat menyembunyikan foto ini. Tak lama matanya tertuju pada keramik di sudut kamar yang sedikit pecah.
Yuna berjongkok di sana dan memperhatikan keramik pecah itu. Ternyata di bawahnya ada sedikit ruang kecil. Yuna lalu tersenyum. Yuna lalu mengeluarkan beberapa lembar foto itu dari dalam celananya. Mian, apa aku harus melipat foto ini agar muat masuk ke bawah sana, guman Yunu. Melipat foto itu secara bersamaan dan memasukkannya secara perlahan ke bawah pecahan keramik. Setelah selesai, Yuna berdiri dan tersenyum puas. Apanya berjanji akan mengirimkannya api baru agar dengan langkah santai, anak laki-laki tampan itu pun menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya yang sebenarnya tidak terlalu kotor karena tadi Yunu tidak bermain. Ian sedang sibuk membawakan pesanan di meja pada pelanggan. Hari ini keadaan lebih ramai dari biasanya, membuat Ian sedikit kelabakan karena salah satu rekan kerjanya minta cuti. Saat sedang sibuknya dan meletakkan pesanan di nomor 10, ini pesanan Anda, Tuan, selamat menikmati. Suara seorang pria yang Ian kenal membuat pergerakannya terhenti. Ian menatap belakang seorang pria yang sedang membaca buku menu hingga menutupi wajahnya. Laki-laki itu lalu menurunkan buku menunya dan wajah tampannya pun terlihat memberikan senyuman manis untuk Ian. Ternyata Ian menghela nafas pelan. Tentu saja aku mengenali kekasihku dengan baik. Kapan kau sampai di sini? Kau tidak mengabariku, dengus Ian. Aku sengaja memberimu kejutan sesekali. Ian menahan tarikan Henry. Aku tidak bisa, restoran sangat ramai, sedangkan salah satu rekan kerjaku sedang cuti. Aku juga merasa tidak enak dengan rekan kerja yang lain. Jangan hiraukan mereka, sekarang aku ingin makan dengan Henry. Rasanya manis lalu mengelus rambut Ian lembut, membuat semua pegawai restoran yang memperhatikan Ian sejak tadi mendengus iri. Ian sebenarnya merasa sangat tidak enak saat sibuk seperti ini. Henry malah tidak bisa dibantah. Ayo makan sayang, aku potongkan. Henry memotongkan daging steak untuk Ian lalu menyuapinya. Pemandangan menyebalkan, guman salah satu pegawai. Dia memanfaatkan kesempatan bersantai di waktu sibuk seperti ini. Benar, seharusnya dia menolak ajakan Tuan Henry karena restoran sangat sibuk hari ini. Dia tidak memikirkan rekan-rekan kerjanya sama sekali. Sepertinya kita harus memberikan sedikit pelajaran padanya. Tidak peduli dia kekasih Tuan Henry atau bukan, kita harus melakukan sesuatu agar dia sadar.